Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara bersama Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang melakukan investigasi ke lapangan ke Dusun 5 Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa terhadap petani melon yang terbilang gagal panen. Dalam kunjungan ke lapangan yang dipimpin oleh Hadijah El Ramija selaku Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara didampingi Jaharudin Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas Pertanian Kecamatan Tanjung Morawa dan kepada media ini saat ditemui di lokasi pertanian. Mengimbau petani-petani melon yang ada di Dusun 5 Kali Tawang Desa Naga Timbil Kecamatan Tanjung Moraya agar menerapkan pola tanam serentak hal itu untuk mengantisipasi serangan hama yang berdampak pada produksi panen nantinya. Kita sudah turun ke lokasi melihat kondisi tanaman melon di Dusun 5 Kali Tawang Desa Naga Timbul dan melakukan sosialisasikan melalui kelompok tani persadaan, dengan merumuskan program dan pola tanam dan perburuan hama melalui tenaga penyuluhan di sentra-sentra pertanian, kata Hadijah El Ramija Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara Senin tanggal 22 Juni tahun 2020. Pak Ginting, saya dan seluruh pejabat sudah turun Pak. Kepala OPTD, Ketua Gapoktan, Pak Balian, kemudian Ibu PPL, kita menjumpai Bapak Ketua Kelompok Tani. Kemudian kita lihat tanaman melon yang viral di media sosial bahwa tanaman itu mengalami kerusakan atau kerdil. Ya, kerdil kadang-kadang bisa kena virus atau masalah hama penyakit lainnya. Nah, nanti Pak untuk membuktikan tanaman ini terkena virus atau bakteri atau apa, pastinya kita akan turun. Nah, saran kita kepada petani yang 5 tahun katanya terus-menerus bertanam melon 3 kali, perlu dilakukan rotasi atau pergiliran tanaman. Bisa dengan palawija ataupun hortikultura yang lain. Saya juga tadi ditemani oleh Bapak Kasih Hortikultura. Nantinya kita akan solusikan Pak, mungkin sebagai peneliti atau balai pengkajian teknologi pertanian, kita akan membuat nanti Pak mungkin demplot tanaman yang pas, tapi kita mintakan kepada kelompok tani untuk ketua kelompok tani untuk mengumpulkan petani, bermusyawarah, bermufakat, karena tidak boleh 1 atau 2 orang saja yang mau, tapi secara bersama-sama nanti tanaman apa yang sesuai. Nanti kita akan ambil sampel tanah dengan agroekosistem yang seperti ini, mungkin lebih cocok tanaman komoditas apa, begitu Pak Ginting. Kemudian yang saya lihat di sana Pak, yang potensi itu padi sawahnya baik, mungkin juga bisa ditanam di lahan kering itu jagung atau padi gogo, atau kita sawahkan kembali, karena terus-terusan melon katanya ini dari turun temurun dari dahulu. Mungkin saatnya Pak paritasnya terus-menerus itu juga, itu mungkin suatu hari kan akan terjadi seperti ini Pak. Jadi tidak ansih karena tidak mendapat bimbingan saja, tapi banyak faktor lain Pak. Iklim, paritas yang terus menerus, mungkin cara tanam budidayanya, kemudian penanganan hama penyakit. Demikian Pak Ginting. Horas Mejojo. Masih kata Hadijah El Ramija Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara yang mengakui mengatasnamakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di hadapan para petani yang didampingi Irma Beru Siregar petugas pengeluhan lapangan Desa Naga Timbul dan Kasirait selaku Pop PHP Kecamatan Tanjung Morawa serta Ketua Gapoktan dan Ketua Kelompok Tani mengatakan, penanaman melon secara acak dan perburuan hama tidak serentak yang menjadi kendala utama di Kecamatan Tanjung Morawa, tidak memberikan dampak positif bagi tanaman melon serta tanaman lainnya. Hama tanaman melon, padi, timun dan tanaman lainnya akan berpindah ke lokasi lain, saat petani melakukan perburuan di lokasi tertentu. Dan demikian seterusnya, sehingga tidak efektif, katanya. Pada kesempatan itu Kasirait selaku pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengamat hama dan penyakit Pop PHP, Kecamatan Tanjung Morawa, mengatakan, Dinas Pertanian Deli Serdang hanya sebatas memberikan imbauan untuk mengikuti program, karena tidak punya wewenang untuk memberikan sanksi. Penyakit melon ataupun hama melon itu banyak Pak ya. Dan melon merupakan tanaman yang katakanlah bernilai ekonomis tinggi. Untuk supaya kita sukses bertanam melon, kita memang
harus beberapa langkah kita perbaiki, terutama di keserentakan tanam, Pak ya. Karena beberapa dari hama penyakit melon ini inangnya banyak, Pak. Inang penyakitnya banyak, artinya sebagai contoh, virus kuning itu juga bisa terdapat di pertanaman timun, cabai, semangka gitu. Jadi kalau pertanaman itu ada di kisaran di tanaman melon, apalagi pertanamannya tidak serentak, akan ada risiko perpindahan vektor dari virus itu sendiri ke pertanaman melon. Dari kronologi yang diterangkan masyarakat petani di sini, di usia tanaman 2 minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu, itu ada beberapa petakan sawah tetangga dari pertanaman melon di sini itu dibongkar istilahnya petani, dipanen. Dan pada saat itu di pertanaman ketimun itu populasi dari kutu kebul tinggi. Kita tahu kutu kebul ini merupakan vektor dari virus penyakit virus kuning. Dan ini kita perkirakan, kita menduga vektor ini yang masuk ke pertanaman atau migrasi ke pertanaman melon yang ada di sebelahnya gitu. Nah, ini pada saat itu populasi tinggi disebabkan juga pada saat itu cuaca mendukung, hujan di siang hari, panas, gerah gitu ya. Oleh cuaca seperti ini akan mendukung perkembangan dari kutu kebul itu sendiri. Setelah petani mengadakan aplikasi insektisida, untuk saat ini itu kita hampir tidak temukan lagi populasi dari kutu kebul itu. Dan memang untuk pertanaman yang lebih muda itu relatif aman, lebih aman itu ya. Jadi kita ke depan kita perlu menata, mengajak kerjasama petani kita di sini supaya memperbaiki atau menata pertanaman itu lebih baik. Dan bagi pertanaman-pertanaman yang akan dibongkar itu sebaiknya dibicarakan dulu. Kalau di sana ada populasi tinggi dari vektor virus, itu pertanaman yang akan bertanam itu ditunda dulu. Nah, ditunda supaya populasi itu menurun, baru diadakan pertanaman baru. Nah, tadi ada langkah-langkah petani kita di sini. Ke depan sudah dibicarakan akan untuk musim pertanaman berikutnya, ini akan diadakan pertemuan. Ketika di lapangan itu dipastikan vektor dari virus itu sendiri dalam keadaan populasi rendah, baru dimulai pertanaman. Itu langkah-langkahnya dengan tentu mengamati atau memastikan tanaman-tanaman yang katakanlah satu inang dari penyakit ini diharapkan di lapangan itu sudah tidak ada gitu. Itu mungkin langkah-langkah yang perlu diperbaiki. Menurut Sirait, menanam tanaman secara bersamaan akan membuat kita melaksanakan panen secara serentak. Dengan demikian kita dapat mencegah hama dan penyakit untuk memperoleh makanan. Di samping itu, dengan memanen hasil tanaman secara serentak kita dapat membersihkan lahan pertanian sekaligus dan memusnahkan telur atau bibit penyakit yang mungkin masih bertahan di sisa-sisa panen. Dalam suatu ekosistem, hama dan penyakit tanaman merupakan salah satu spesies yang menduduki posisi bawah pada rantai makanan. Oleh karena itu tentu tidak sulit untuk menghadirkan predatornya. Kehadiran predator hama pada lahan pertanian dapat membantu kita untuk membasmi hama tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga, kata dia. Deli Serdang, Sumatera Utara, Bernap Ginting memberitakan.